semuanya? Selamat pagi, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian karena hari ini kita boleh berkumpul kembali di ruangan ini. Luar biasa. Sebagai umat beriman, tentu kita mesti memulai segala sesuatu dengan berdoa. Tuan Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan diri kita berdoa dalam Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke. Selanjutnya, Bapak Guru akan mengecek kehadiran dari adik-adik semua. Yang pertama, Maria Anita Landang. Oke. Dua, Hestika Lilis Daika. Oke, semua hadir hari ini kalau begitu. Ya. Ini yang saya suka dari kelas 10. Adik-adik yang luar biasa. Sekarang Bapak Guru mau mengecek sedikit berkaitan dengan materi pembelajaran kali lalu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kali lalu? Siapa yang masih ingat? Oke, ya silakan tadi. Luar biasa. Jadi rupanya kamu semangat belajar kamu masih luar biasa. Sebagai seorang siswa, semangat ini mesti kita tanamkan sejak dini. Jadi tugas kita adalah belajar. Hari ini kita akan mendalami tentang materi suara hati. Saya tanya dulu. Pernah dengar kata suara hati? Kalau begitu, apa itu suara hati? Mengapakah Anda memiliki suara hati? Hah? Memiliki suara hati? Ya. Memiliki atau tidak? Memiliki. Berarti pernah dengar dan Anda semua memiliki? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang suara hati. Dan tujuan dari pembelajaran kita tentang suara hati ini, yang pertama itu peserta didik mampu memahami arti, peran, dan fungsi suara hati. Sekarang Bapak Guru akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita dalami pada pelajaran ini. Yang pertama itu kita mendalami tentang suara hati berkaitan dengan kehidupan nyata kita setiap hari. Terus yang kedua, kita akan mendalami materi tentang suara hati ini dalam terang kitab suci dan ajaran sosial gereja. Kita semua berdiri dulu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa hebat. Silakan Anda duduk kembali. Nah, berkaitan dengan materi suara hati ini, kemarin kan kita sudah bagi. Ada siswa yang lebih memilih untuk melalui cerita, terus ada yang berminat di video. Untuk kelompok yang memilih cerita, silakan Anda mengerjakan berdasarkan cerita yang ada itu. Yang kedua, untuk kelompok yang video, ya. Untuk kelompok yang video, jadi sebenarnya kita menggunakan LCD, tapi karena kemarin generator kita agak onar, terpaksa Bapak Guru hanya menggunakan laptop. Jadi Anda menonton videonya, terus pertanyaannya ada di akhir video. Jadi semua anggota kelompok mesti terlibat aktif.
waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dia merasa pergumulan moral karena dia tahu bahwa menggugurkan kandungan bertentangan dengan nilai moral yang diyakininya. Mendengarkan suara hati adalah suatu yang penting. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bracketnya. Kedua, apa yang dialami oleh putra mahkota itu sebelum dilantik? Yang dialami oleh putra mahkota sebelum dilantik adalah ia bermimpi tentang bagaimana pesta pelantikannya dipersiapkan. Ia bermimpi bagaimana rakyat kecil dipaksa dan dianiaya untuk memberikan upeti supaya pelantikan itu dirayakan secara mewah dan meriah. Ada beberapa hal penting yang mesti kita dengar, kita resapi bersama. Fungsi dari hati nurani itu. Yang pertama itu dia sebagai pengingat. Apakah saya harus melakukan atau tidak melakukan? Itu fungsi hati nurani. Terus yang kedua, dia sebagai hakim. Sebagai hakim yang mengadili. Apakah yang saya lakukan tadi benar atau salah? Itu beberapa catatan penting yang mesti kita ingat berkaitan dengan hati nurani. Sampai di sini mungkin ada yang masih bingung, mungkin ada yang belum dimengerti. Bapak Guru akan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat. Atau semua sudah mengerti? Sudah. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mendalami kitab suci dan ajaran gereja. Lagi-lagi Anda mencoba untuk berdiskusi di dalam kelompok. Sekarang kita akan mendalami kitab suci dan ajaran gereja. Lagi-lagi Anda diminta untuk berdiskusi dalam kelompok. Jadi untuk kelompok 1 dia mendalami teks kitab suci. Kelompok 2 dia mendalami ajaran gereja. Yang kelompok 1 itu dia mendalami teks kitab suci Roma bab 2 ayat 14 sampai 16. Terus untuk kelompok yang mendalami ajaran gereja itu dia buka Gaudium et Spes artikel 16. Tidak. Silakan baca kitab sucinya dan kerjakan sesuai petunjuk. Sudah selesai mengerjakan. Sekarang Anda diminta untuk kembali mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok kitab suci. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada 2 hukum, yaitu hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Itu saja diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Dalam Gaudium et Spes artikel 16 ditegaskan bahwa
Manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Demikian itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan bahwa hati nurani adalah keputusan akal budi di mana manusia mengganti apakah suatu perbuatan konkret yang ia rencanakan sedang laksanakan. Itu saja hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik sekalian karena Anda sudah menjalankan diskusi dengan luar biasa tadi. Jawaban yang Anda berikan itu luar biasa. Sekarang Bapak Guru akan memberikan beberapa peneguhan terkait dengan materi yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi yang pertama itu Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum. Suara hati dapat dibina dengan beberapa cara. Yang pertama itu mengikuti suara hati dalam segala hal. Yang kedua, mencari ketenangan pada sumber yang baik. Itu beberapa hal penting dari pembahasan tentang suara hati yang kita selesaikan pada hari ini. Sekarang kita masuk ke refleksi tentang harga sebuah kejujuran. Harga kejujuran. Itu saya sedang menunggu taksi di pinggir jalan raya. Beberapa waktu menunggu, tiba-tiba sebuah taksi menepi dan berhenti tepat di depan saya. Seorang penumpangnya, perempuan muda, keluar dan menghampiri saya untuk menanyakan letak sebuah jalan raya di Jakarta Timur. Karena bukan warga setempat dan tidak hafal nama-nama jalan, dengan didahului permintaan maaf, saya mengatakan tidak tahu. Rasa takut kita akan Tuhan. Selain itu, kejujuran juga merupakan salah satu bentuk kesaksian kita sebagai manusia terpilih yang harus menggambarkan berita kesukaan kepada lingkungan di sekitar kita. Untuk itu, jika ya, hendaklah kita berani berkata ya. Jika tidak, hendaklah kita juga berani berkata tidak. Kita sudah mendengarkan refleksi tadi. Jadi kita perlu meresapkan apa yang ada dalam refleksi tadi. Sekarang Bapak Guru akan memberikan suatu tugas untuk kamu. Jadi kamu diminta untuk membuat moto berkaitan dengan suara hati. Ini dikerjakan di rumah. Tugasnya Anda buat satu moto. Misalnya, jujur yes. Ini dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan. Bisa paham ya? Sekarang Bapak Guru akan mengevaluasi berkaitan dengan pemahaman kalian tentang materi pelajaran kita hari ini. Yang pertama, jelaskan apa itu suara hati. Yang kedua, uraikan tentang cara kerja suara hati. Silakan Anda kerja. Yang ganteng dan cantik, pelajaran kita sudah selesai. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran dan jangan lupa belajar. Belajar dan belajar. Sebelum kita menutup pelajaran kita, sekali lagi kita memohon berkat Tuhan dalam doa penutup. Kepada adik Glenn, saya persilakan. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan dan berdoa dalam Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu atas hari ini. Terima kasih, Pak.